Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Kita bakal membedah tuntas sebuah konsep luar biasa tentang pertumbuhan spiritual. Ibarat sebuah pohon tematik yang sangat menawan. Kita akan menelusurinya mulai dari akar yang paling dalam di hati manusia, terus naik ke atas, sampai akhirnya mencapai wujud peristirahatan yang sejati. Nah, kalau Anda lagi nyari pemahaman yang benar-benar terstruktur tentang gimana sih keimanan itu bekerja di dunia nyata, Anda ada di tempat yang pas banget. Yuk, kita mulai. Di awal ini, saya mau ngajak Anda mikirin satu pertanyaan mendalam dari sumber materi kita. Kira-kira, apa anugerah paling mulia yang turun dari langit? Coba tebak. Jawabannya ternyata bukan harta yang melimpah, dan bukan juga kekuasaan. Jawabannya adalah yakon, alias keyakinan dan kepastian mutlak. Konsep yakon ini tuh bener-bener jadi fondasi utama buat semua hal yang bakal kita pelajari ke depan. Bayangin aja, tanpa keyakinan ini, pohon spiritual kita sama sekali nggak akan bisa tumbuh. Bagian 1. Hati sebagai cawan Allah. Nah, sebelum kita ngomongin soal tindakan di luar, kita mesti ngecek dulu nih kondisi di dalamnya. Ibarat akar, disinilah keyakinan itu ditanam. Ada kutipan indah banget dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ngasih kita sebuah metafora bahwa hati itu ibarat sebuah cawan ilahi. Menurut sumber kita, cawan atau hati yang paling baik itu adalah yang paling jernih dari keraguan, paling kuat pegang prinsip, dan paling lembut. Kenapa harus jernih? Ya, buat mastiin gak ada keyakinan melenceng yang masuk, sehingga hati kita jadi wadah yang super sempurna buat nampung iman yang benar-benar murni. Bagian 2, menggapai puncak keyakinan. Oke, sekarang cawannya udah ada nih. Terus gimana cara ngisinya sampai penuh? Karena keyakinan itu nggak stagnan. Dia punya level-levelnya sendiri. Kita bisa lihat eskalasi ini secara nyata di kisah Nabi Ibrahim. Waktu itu, beliau minta ke Tuhan untuk ditunjukin gimana sih orang mati dihidupkan kembali. Tapi perhatikan baik-baik ya, beliau nanya gitu bukan karena ragu atau hilang iman. Nggak sama sekali. Beliau itu udah beriman banget. Tapi beliau pengen melevel up imannya menuju tahap tumakninah. Apa itu tumakninah? Itu adalah sebuah ketentraman dan kedamaian batin yang benar-benar total, di mana hati udah nggak bisa lagi digoyahkan oleh apapun. Keren banget kan? Jadi, intinya nih, dari semua hal yang dikasih ke umat manusia, yakin atau keyakinan yang nggak tergoyahkan ini duduk manis di peringkat nomor 1. Sumber kita bahkan nyebutin, anugerah terbaik kedua setelah keyakinan adalah keselamatan. Makanya masuk akal banget kalau kita selalu dianjurkan buat minta dua hal ini. Keyakinan yang sekuat baja di dalam hati, dan keselamatan dalam menjalani hidup. Bagian 3, keteguhan dan toleransi sejati. Nah, kita mulai bergerak naik nih dari akar menuju bagian batang dari pohon kita. Di sini kita bakal lihat gimana keyakinan di dalam hati tadi menjelma jadi keteguhan di dunia nyata. Di sini penting banget buat kita meluruskan arti dari kata goiroh. Sumber materi kita nekenin banget kalau semangat atau kecemburuan agama yang sejati itu artinya berani nyuarain kebenaran, pakai kebijaksanaan dan kata-kata yang baik. Bukan, dan saya ulangi ya, sama sekali bukan pakai agresi atau kekerasan. Ini tuh murni dorongan dari dalam hati buat benerin yang salah. Walaupun kebenaran itu kerasa pahit, tapi cara nyampeinnya tetap terhormat dan berkelas. Konsep keteguhan ini kelihatan banget dari ujian yang dihadapi Nabi Muhammad pas fase awal di Mekah. Coba perhatiin eskalasinya. Semua kesulitan ini datang bertubi-tubi secara berurutan. Ini benar-benar ngebuktiin peringatan dari Waraqah bin Nawfal sebelumnya bahwa siapa aja yang bawa kebenaran pasti bakal dimusuhi dan ujung-ujungnya diusir. Pernah dengar kutipan epik ini? Ini tuh ngebuktiin penolakan mutlak Nabi buat mengkompromikan prinsipnya. Bayangin aja, kaum musyrik waktu itu udah nawarin segalanya. Mulai dari harta biar jadi orang tajir melintir, wanita-wanita paling cantik, sampai posisi puncak sebagai pemimpin tertinggi. Syaratnya cuma satu, berhenti berdakwah. Tapi dengan keyakinan yang udah ngakar kuat tadi, beliau nolak mentah-mentah semua suapan itu. Beliau lebih milih kehilangan semuanya demi tegaknya kebenaran. Luar biasa. Terus sumber kita juga membahas bedanya toleransi beneran sama tawaran kaum pagan yang ngaku-ngaku toleransi. Waktu itu mereka nawarin ibadah campuran. Gimana kalau tahun ini kita nyembah cara kamu, tahun depan cara kita? Wah, itu sih bukan toleransi namanya. Itu plan-plan. Toleransi sejati yang diajarkan justru prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya ada rasa saling menghargai dan gak saling ganggu, tapi tanpa harus ngorbanin atau nyampur adukin keyakinan inti. Tegas, tapi tetap damai. Bagian 4. Ciri umat pecinta Allah. Pohon kita udah makin tinggi nih. Yuk kita cek cabang dan buahnya, yaitu karakteristik orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah yang ada di surah Al-Ma'idah. Ada 4 sifat keren di sini, yang bisa jadi semacam checklist buat kita.
Mereka itu rendah hati ke sesama, tapi tegas megang prinsip akidah. Ingat ya, tegas di sini bukan berarti main fisik. Terus mereka juga selalu berjuang di jalan yang benar. Di zaman sekarang, ini bisa berarti semangat menuntut ilmu atau sekedar ngajarin kebaikan di rumah. Dan yang terakhir, mereka nggak takut sama sekali sama cacian atau hinaan orang. Fokus utamanya benar-benar ke ketahanan batin dan kekuatan spiritual. Tentu aja, praktiknya nggak segampang ngomongnya kan? Kita semua pasti setuju. Dan tenang aja, bikin kesalahan itu normal banget kok. Analogi dari sumber kita ini ngena banget. Proses ini tuh persis kayak bayi yang lagi belajar jalan. Pasti bakal jatuh, kepalanya kejedot, nangis sebentar, tapi terus bangkit lagi buat nyoba. Pertumbuhan spiritual juga gitu. Kita bakal tersandung, bikin salah, tobat, terus nyoba lagi. Jadi please, jangan pernah nyerah cuma karena Anda ngerasa nggak sempurna. Bagian 5. Teladan keberanian para sahabat. Biar ngawangnya nggak cuma sebatas teori, yuk kita lihat gimana sih aksi nyata dari para sahabat Nabi zaman dulu. Menariknya nih, para sahabat awal ini punya cara heroik yang beda-beda banget dalam nunjukin iman mereka. Waktu sahabat lain hijrah sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar malah teriak-teriak di pasar, nantangin siapa aja yang berani ngehadang. Beda lagi sama Abu Dzar, yang rela dipukulin sampai pingsan, tapi besoknya balik lagi. Terus ada Abdullah bin Mas'ud yang nekat baca Al-Quran di depan umum, sampai akhirnya rela kehilangan telinga di pertempuran. Inilah wujud nyata dari konsep yakin yang kita bahas dari awal tadi. Berani karena benar-benar yakin. Ngomong-ngomong soal Sayyidina Umar, ketegasannya nih melegenda banget loh. Ada satu anekdot lucu sekaligus luar biasa dari sumber kita. Waktu itu, ada sekelompok wanita lagi ketawa-ketiwi, santai di depan Nabi. Pas Umar masuk ruangan, mereka langsung kicep, diam 1000 bahasa. Sampai-sampai Nabi senyum dan bilang, jangankan manusia, kalau setan papasan sama Umar di jalan aja, itu setan milih muter nyari jalan lain. Saking kokohnya prinsip seorang Umar. Tapi tunggu dulu, semangat berapi-api kayak gini juga butuh rem, alias harus diarahkan dengan benar. Kita bisa lihat kecerdasan Nabi waktu ngebimbing Abu Dzar yang super radikal. Waktu itu Abu Dzar bilang, dia bakal menebas pemimpin masa depan yang korup. Tapi apa kata Nabi? Beliau justru nyuruh Abu Dzar buat naruh pedangnya dan milih jalan kesabaran. Dan bener aja, di kemudian hari Abu Dzar akhirnya memilih mengasingkan diri secara damai daripada harus memicu pertumpahan darah. Sekali lagi ini ngebuktiinnya, ghairah sejati itu bukan tentang agresi. Bagian 6, perjuangan menuju istirahat sejati. Akhirnya kita sampai di ujung perjalanan pohon kita. Kita bakal ngebahas soal kefanaan kita sebagai manusia dan apa sih reward terakhir dari semua perjuangan ini? Coba dengerin analogi dari sumber kita ini. Saya jamin Anda bakal senyum-senyum sendiri karena saking relevannya. Bayangin Anda lagi nyetir pulang setelah seharian kerja keras. Tiba-tiba, 4 ban mobil Anda bocor semua. Radiator jebol, olinya tumpah ruah. Anda perbaiki mati-matian di tengah malam. Ngebayangin kasur yang empuk. Pas sampai rumah dengan susah payah, rumahnya kebanjiran dan listriknya mati. Bikin emosi kan? Nah, kurang lebih kayak gitulah hidup di dunia. Pasti ada aja dramanya. Pasti capek. Pasti penuh ujian. Tapi, disinilah letak plot twist yang luar biasa indah. Kalau Anda tetap kuat megang iman di tengah semua drama kehidupan yang bikin encok tadi, kalau Anda selalu bangkit dan bertobat tiap kali jatuh, maka kematian itu wujudnya bakal berubah. Dia bukan lagi akhir yang menyeramkan. Kematian justru bertransformasi jadi tempat peristirahatan yang sejati. Tempat Anda akhirnya bisa bernafas lega, lepas dari semua kepayahan dunia, menuju kedamaian abadi. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana cara Anda ngadepin capeknya rutinitas harian, dan sekuat apa Anda ngejaga cawan hati Anda tetap jernih? Itulah yang nanti bakal nentuin apakah pemberhentian terakhir Anda adalah sebuah peristirahatan yang damai, atau justru sebaliknya. Coba resapi itu sambil ngelanjutin hari Anda. Terima kasih banyak udah menemani pembahasan kali ini. Sampai jumpa!